Aku tuh awalnya cukup skeptis sama yang namanya Law of Attraction. Kamu mungkin juga pernah dengar ya, yang katanya kalau kita pikirin sesuatu terus-menerus, entah itu mobil, rumah, uang, atau pasangan, nanti semesta bantu wujudin. Nah, aku udah nyoba semua. Baca The Secret, nulis afirmasi, pasang foto rumah impian, visualisasi tiap malam. Tapi jujur, nggak ada yang benar-benar kejadian. Yang ada, aku malah mulai mikir, apa ini cuma sugesti doang ya? Ngebantu ngerasa lebih positif aja, tapi nggak ngaruh banyak ke realita. Tapi semua berubah waktu aku nemu satu teknik yang simple banget. Bukan ritual aneh, bukan bacaan khusus, tapi justru apa yang kita lakuin sebelum tidur. Iya, sesimpel itu. Ternyata, pikiran kita sebelum tidur punya pengaruh besar ke bawah sadar. Dan kalau kita bisa arahkan pikiran itu dengan cara yang tepat, hal-hal yang tadinya cuma kita bayangin mulai nunjukin wujudnya di dunia nyata. Nah, di video ini aku mau ceritain ke kamu gimana teknik tidur ini ngebantu aku manifestasi hal-hal yang dulu cuma ada di kepala. Dan aku nggak mau kamu langsung percaya. Cuma coba dengerin dulu. Siapa tahu ini yang selama ini kamu cari. Yuk kita mulai. Jadi gini, dulu aku tuh termasuk orang yang gampang penasaran, tapi juga gampang ragu. Waktu pertama kali dengar soal Law of Attraction, aku mikirnya, wah ini kayaknya konsep ngawang deh. Masa iya, cuma mikir terus sesuatu bisa datang sendiri. Tapi karena penasaran, ya aku coba juga. Aku baca The Secret, dengerin podcast-podcast motivasi, ikutan afirmasi pagi, visualisasi, bahkan sampai pasang vision board di kamar. Tapi lama-lama aku ngerasa kayak, kok gitu-gitu aja ya hidup gua? Bukan berarti nggak ada perubahan sama sekali sih. Paling nggak, aku jadi lebih positif dan semangat. Tapi yang aku pengenin bener-bener, kayak goals besar, keinginan jangka panjang, itu nggak kejadian. Nah, di situ aku mulai mikir, apa yang salah ya? Katanya Law of Attraction itu powerful. Tapi kenapa kayak gak ngaruh-ngaruh amat? Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Bukan soal niatnya aja yang penting, tapi gimana cara kita tanam itu niat ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan titik baliknya itu justru datang dari satu kebiasaan kecil yang ternyata punya dampak besar banget. Apa yang aku pikirin sebelum tidur. Di situ semuanya mulai berubah. Setelah aku coba sana-sini dan ngerasa kayak semua teknik manifestasi itu cuma bikin aku ngebayangin doang tanpa hasil nyata, akhirnya aku nemu satu fakta penting banget. Ternyata 95% dari hidup kita dikendalikan sama pikiran bawah sadar. Jadi kalau kamu lagi mikir, aku pengen punya bisnis sukses, atau aku pengen hidup tenang dan bebas finansial, itu cuma 5% dari yang ngatur hidupmu. Sisanya, pikiran bawah sadar kamu yang megang kendali. Dan ini yang gila sih. Pikiran bawah sadar itu aktif banget waktu kamu lagi tidur. Maksudnya gini, apapun yang kamu pikirkan, tonton, dengerin, atau rasain sebelum kamu tidur, itu bakal masuk ke bawah sadar kamu dan diproses sepanjang kamu tidur. Makanya, momen sebelum tidur itu penting banget. Kalau sebelum tidur kamu scroll media sosial, lihat berita buruk, atau overthinking soal masalah, yaitu yang kamu tanam ke bawah sadar. Tanpa sadar, kamu lagi manifestasiin hal-hal yang gak kamu mau. Tapi kalau kamu bisa arahkan pikiranmu dengan sadar sebelum tidur, mikirin hal-hal yang kamu mau, sambil bawa perasaan positif, itu bakal masuk ke sistem, dan pikiran bawah sadar kamu mulai bekerja buat mewujudkan itu. Dan waktu aku bener-bener ngerti konsep ini, aku langsung mikir, oke, ini dia nih yang dari dulu kurang. Bukan niatnya yang salah, tapi waktunya salah. Aku niat siang hari, tapi lupa kasih bahan bakar ke bawah sadar aku waktu tidur. Padahal itu justru waktunya paling kuat. Nah, ini dia yang sering banget orang lewatkan. Sebelum kamu bisa masukin hal-hal positif ke pikiran bawah sadar, kamu harus bersihin dulu lajurnya. Maksudnya gini, kalau otakmu masih penuh sama suara, drama, notif, pikiran kacau, chaos, ya yang masuk ke bawah sadar ya itu-itu juga. Makanya sebelum tidur kita perlu tenangin pikiran dulu. Aku
Aku pribadi biasanya mulai dari hal simple kayak napas perlahan. Bisa coba teknik square breathing, atau yang gampang, tarik napas lewat hidung, tahan sebentar, buang lewat mulut. Ulang 4-5 kali aja udah cukup, buat bikin pikiran lebih kalem. Yang penting adalah lepasin semua distraksi. Jadi 1-2 jam sebelum tidur, usahain gak lagi scroll TikTok, gak nonton film yang emosional, apalagi horor ya. Itu malah numpuk energi gak stabil di kepala. Matikan notifikasi, redupin lampu kamar, dan bikin suasana yang tenang. Kamu bisa nyalain musik yang kalem, aromaterapi, atau apapun yang bikin kamu rileks. Atau bisa juga ngikutin video-video yang judulnya itu guide meditation. Kalau aku pribadi, aku sering ngikutin guide meditationnya Tresnani Moonlight. Yaitu pilihan sih. Intinya, kamu lagi nyiapin panggung, biar pikiran bawah sadarmu nanti bisa kerja dengan lebih jernih. Soalnya, percuma kamu visualisasi atau afirmasi, tapi kondisi pikiranmu masih kayak jalanan macet di jam pulang kerja. Gak akan tuh ada yang nyampe tujuannya. Jadi step awalnya adalah bikin ruang pikiran kamu kosong dan tenang dulu. Baru setelah itu kita masuk ke tahap yang lebih dalam. Masukin hal-hal yang mau kamu tarik ke hidupmu. Oke, sekarang kamu udah siap. Pikiran udah lebih tenang, suasana kamar nyaman, gak ada distraksi. Nah, ini saatnya kita mulai masuk ke bagian paling penting, yaitu visualisasi. Tapi jangan keburu mikir ini cuma bayangin doang ya. Karena bukan sekedar ngebayangin. Banyak orang ngerasa visualisasi itu cuma mikirin rumah mewah, mobil keren, jalan-jalan ke luar negeri, lalu selesai. Padahal yang bikin itu semua bergerak bukan gambarnya, bukan imajinasinya, tapi emosi, perasaan, feeling yang kamu rasain waktu kamu ngebayangin itu. Emosi itu kuncinya. Karena emosi itu energy in motion. Dia yang ngasih bensin ke pikiran kamu, biar gak cuma ngawang, tapi bener-bener jalan. Jadi gini caranya. Sebelum kamu tidur, pejamkan mata, lalu bayangin satu hal yang kamu pengen banget. Contoh, kalau kamu pengen punya rumah sendiri, bayangin kamu buka pintunya, jalan ke ruang tamu, duduk di sofa, rasain tekstur lantainya, suasana paginya, wangi di dapurnya. Terus tanya ke diri kamu, kenapa aku pengen ini? Lalu jawab dan gali lagi, karena aku pengen hidup nyaman. Kenapa pengen nyaman? Karena aku pengen tenang, bebas, bisa bahagiain keluarga. Nah, pas kamu mulai jawab pakai perasaan, disitulah emosi kamu mulai muncul. Dan pas kamu bisa ngerasain as if itu udah kejadian, nah itu momen emasnya. Karena kalau kamu bisa tidur sambil bawa perasaan itu, pikiran bawah sadar kamu akan nerima itu sebagai kenyataan. Dan dari situ, proses manifestasi mulai berjalan. Nah, ini bagian yang gak kalah penting. Setelah kamu tenangin pikiran, terus visualisasi sambil ngerasain emosi yang kuat, ada satu fase lagi yang perlu kamu perhatiin. Momen transisi antara sadar dan tidur. Ini tuh kayak saat-saat dimana kamu udah ngantuk berat, tapi belum sepenuhnya tidur. Kadang kamu masih bisa dengar suara, tapi gak terlalu jelas. Atau kamu kayak masih mikir, tapi udah mulai gak fokus. Nah, di detik-detik itu, otak kamu mulai turun frekuensinya ke gelombang theta. Dan itu jalur langsung ke bawah sadar. Paham ya? Jadi kalau kamu bisa tidur pas lagi ngerasain emosi positif dari visualisasi kamu, itu kayak kamu ngasih kode keras ke pikiran bawah sadar. Ini loh, ini yang aku mau. Ini yang penting buat aku. Dan karena bawah sadar kita nggak bisa bedain mana nyata mana imajinasi, dia bakal nerima itu sebagai data utama. Akhirnya, semua sistem dalam diri kamu, cara mikir, sikap, peluang yang kamu perhatiin, mulai selaras buat bantu kamu wujudin hal itu di dunia nyata. Ini alasan kenapa cara kamu tertidur itu penting banget. Bukan cuma soal waktu tidurnya, tapi apa yang kamu bawa ke dalam tidurmu. Kalau kamu tidur sambil mikirin tagihan, masalah, drama orang lain, ya itulah yang diproses semalaman.
Tapi kalau kamu tidur sambil bawa rasa syukur, semangat, dan bayangan tentang hidup yang kamu mau, kamu lagi menanam benih yang kuat. Dan besoknya, kamu bakal mulai ngerasa ada hal-hal kecil yang berubah. Mulai dari pikiran kamu sendiri, sampai cara semesta ngerespon kamu. Jadi intinya gini, manifestasi itu bukan cuma soal afirmasi atau mikirin hal-hal indah, tapi soal gimana kamu ngarahin isi pikiranmu, terutama pas kamu lagi paling rentan, yaitu sebelum tidur. Kamu nggak perlu langsung jago, cukup mulai dari hal-hal kecil. Tenangin pikiran, stop scroll HP sejam sebelum tidur, terus latih visualisasi yang benar-benar kamu rasain, yang pakai hati, bukan cuma kepala. Dan percaya deh, kalau kamu lakuin ini konsisten, bukan cuma tidurmu yang berubah, tapi pelan-pelan hidup kamu juga ikut geser ke arah yang lebih kamu mau. Nah, kalau kamu suka video kayak gini, atau pengen aku bahas teknik lain, afirmasi, scripting, atau bahas energi dari sisi yang lebih praktis, tinggal tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat klik like. Ingat ya, kamu bisa banget jadi magnet buat hal-hal terbaik dalam hidupmu. Asal kamu mau kerjasama dengan pikiranmu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.